Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan oleh Allah rahmatnya, hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumat Mubarak ya. Saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah berbanyak salawat, sudah berbanyak istighfar, dan alhamdulillah sudah pada sedekah. Alhamdulillah. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita di hari Jumat Mubarak ini adalah mengenai mudahkan urusan manusia, ya, orang lain, sehingga kita nanti dimudahkan urusan kita oleh Allah. Pasti mau kan? Ya, jadi temanya mudahkan urusan orang lain sehingga Allah akan memudahkan urusan kita. Masya Allah ya. Jadi bicara masalah memudahkan urusan orang lain, inilah bentuk kepedulian kita, bentuk empati kita, untuk kasih sayang kita, bentuk bagaimana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa peduli dengan sekitar kita. Ya, di sekitar kita banyak sekali kita lihat kesulitan-kesulitan, apalagi sekarang banyak bencana-bencana ya, apakah bencana banjir, tanah longsor dan seterusnya. Banyak sekitar kita orang mengalami kesulitan-kesulitan. Ambil peran kita supaya kita bisa peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada yang terkena oleh musibah tersebut. Kenapa? Kalau kita bisa memudahkan, ya, mengurangi kesulitan mereka, insya Allah kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Nah, apa keutamaan? Ya, apa keutamaan kita memudahkan urusan orang lain, ya, sehingga kita juga dimudahkan urusan kita oleh Allah? Ada beberapa keutamaan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kali, ya, kalau kita memudahkan urusan orang lain, kita akan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Pasti mau ya para penonton semua. Karena apa? Kata Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, bahkan barang siapa yang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang sangat bermanfaat buat orang lain. Jadi kita seharusnya bisa bermanfaat buat orang lain, tidak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi perhatikanlah orang-orang sekitar kita, bermanfaat buat orang lain, menolong orang lain, ya, itu banyak, ya, banyak bidang-bidang yang bisa kita tolong. Misalnya kalau kita punya tenaga, ya, apalagi sekarang misalnya bangsa kita hujan lagi deras, ya, lagi banjir di mana-mana. Kalau kita punya tenaga, ayolah kita bantu, ya, menjadi orang-orang yang bisa membantu tempat pengungsian, menjadikan rumah-rumah kita tempat pengungsian, ya. Kemudian kita juga ada kelebihan rezeki, kita berikan makan kepada orang-orang pengungsi. Masya Allah, itu pahalanya sangat luar biasa, ya. Karena apa? Itu juga bisa melembutkan hati kita. Karena gimana? Mereka yang dalam keadaan pandemi seperti ini, musibah di mana-mana, banjir, mereka harus mengungsi, rumah mereka terendam air, ya, supaya mereka tidak sakit, supaya mereka tidak kelaparan. Kalau rumah kita tidak kena banjir, rumah kita mungkin kebetulan besar, jadikanlah tempat-tempat pengungsian atau bikin posko-posko, ya, bikin posko-posko banjir sehingga kita bisa menyalurkan bantuan kita, ya, memudahkan urusan orang lain, ya, karena dalam kesulitan memberi makannya, kemudian juga memberi tempat tempat pengungsiannya. Itu satu. Jadi keutamaan orang yang memudahkan urusan orang lain adalah dicintai oleh Allah. Karena apa? Orang paling cintai oleh Allah adalah orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, ya, apa keutamaan bermanfaat dan memudahkan urusan orang lain adalah itu akan bisa melembutkan hati dan merupakan satu budi pekerti yang luhur. Masya Allah, melembutkan hati, ya. Jadi kalau misalnya hati kita keras, ya, hati kita itu misalnya sulit mendapatkan nasihat atau kebaikan-kebaikan dari orang lain, coba, ya, perbanyaklah kita bersedekah, perbanyaklah kita melihat kesulitan orang lain. Ya, bayangkan kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, kenikmatan, lihat di luar sana, lihat di sekeliling kita, banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka kadang-kadang kesulitan ekonomi, kadang-kadang mereka tidak makan, ya, kadang mereka juga kesulitan misalnya sekolahnya. Mungkin kita bisa menjadi orang tua asuh, jadikan anak-anak asuh kita untuk kita bisa bantu untuk dia sekolah, untuk dia misalnya mengenyam pendidikan dan sebagainya. Jadi itu bisa melembutkan hati.
dan merupakan satu budi pekerti yang luhur, masya Allah. Saya yakin para penonton juga pasti mau. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memudahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan kita memudahkan urusan orang lain adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Kenapa dikatakan pribadi-pribadi pandai bersyukur? Karena kita merasakan kenikmatan yang kita peroleh ini bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi ini adalah hadza min indillah. Ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Ayo berbagi kenikmatan yang kita peroleh. Kalau kita ada kelebihan harta, ayo berbagi harta kita. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Keluarkan zakatnya. Di samping zakat fitrah juga wajib keluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Ya, itu juga dikatakan sebagai rasa bersyukur kita pada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan Allah nikmatnya lebih dari orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita bersyukur, nanti akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Karena kita yakin apa yang ada di tangan kita ini adalah titipan dari Allah. Kalau ini titipan, kita belanjakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah. Dan itu sangat dipuji dan merupakan suatu budi pekerti yang luhur dan mulia sekali. Selanjutnya, apa keutamaan kita memudahkan urusan orang lain adalah salah satunya kalau kita sering bersedekah itu bisa menolak balak, ya. Jadi sedekah itu bisa menolak balak. Jadi kalau kita nanti ada musibah-musibah yang akan menghampiri kita, tetapi kita rajin bersedekah, rajin memudahkan urusan orang lain, memberikan makanan orang lain yang kelaparan, memudahkan kesulitan orang lain, misalnya membayar hutang dan seterusnya, itu insya Allah sedekah-sedekah tersebut bisa menolak balak. Masya Allah, ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan ketika kita memudahkan urusan orang lain. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan kita. Itu keutamaan berikutnya. Mudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Karena apa? Karena kita hanya berharap pada Allah. Kita hanya ingin minta ridho Allah. Apa yang kita lakukan itu bukan karena kita ingin riya, karena bukan kita ingin dipuji, karena kita ingin dikatakan orang yang dermawan. Tapi semuanya luruskan semuanya itu karena Allah. Kalau kita luruskan karena Allah, mencari ridha Allah, insya Allah kita akan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dunia kita akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan karena bisa menolong sesama. Di akhirat kita akan mendulang pahala-pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Tapi dengan syarat kita harus ikhlas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, kajian tema hari ini. Jadi mudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Akhlakul meradifah fala takun mentari. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, ada yang kilaf, itu datang dari saya. Saya mohon maaf batin. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.